Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala 'abdal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu qiyamah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga sehat PKU yang dirahmati Allah, kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan berupa usia dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita dipanggil Allah sebelum Ramadan kemarin, bahkan satu hari menjelang Ramadan masih ada dipanggil Allah. Kita masih diberikan Allah kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maksimalkan. Yang mana tahu ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Apalagi Allah menambah keistimewaan Ramadan kita hari ini, tahun ini adalah dengan wabah yang semakin menguji kita, keimanan kita kepada Allah. Moga-moga sahabat PKU semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan kalau kita merasakan gejala-gejala yang sakit, monggo kita berobat ke PKU Muhammadiyah. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita Quran dan Sunnah sebagai pegangan kita di dunia akhirat. Hari ini kita akan membahas tentang persoalan yang penting sekali dalam Islam, yaitu tentang akidah dan tauhid. Ini adalah pondasi bagi setiap muslim di dunia. Sebab akidah ini dan tauhid ini, kalau pondasi itu kuat, bangunan di atas juga semakin kuat. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa ada orang rela misalnya, dia berlapar-lapar karena dia yakin akidahnya kuat. Kenapa orang bisa sholat semalaman suntuk? Orang kok bisa menahan tidak bermaksiat kepada Allah? Orang kok bisa menyumbangkan hampir seluruh hartanya? Kok iso yo? Saya minta bertanya begitu. Berarti jawabannya sekarang enggak, berarti akidahnya sudah kuat. Nah, kalau akidah kita sudah kuat, tentu kita sudah kuat, apapun bentuk kehidupan ini tidak punya arti yang sangat besar bagi kita. Apalagi dengan keyakinan kita kepada Allah. Itulah akidah. Akidah ini sebenarnya kata kuncinya adalah yakin kita kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, hidupnya jadi ringan. Termasuk dengan wabah ini, wabah corona ini. Saya tadi menerjemahkan wabah corona ini adalah jawaban daripada saudara-saudara kita mungkin yang terjajah di belahan dunia sana. Misalnya di Palestina, di Syria, sering mereka karena sudah lama dijajah gitu ya, sering terucap di mata mereka tuh mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Nah, ini sudah ditolong sama Allah dengan corona ini. Artinya apa? Allah memberikan peringatan kepada negara-negara yang suka mengekspansi negara lain, menjajah, misalnya di Syria, di Palestina, Myanmar, Uyghur, segala macam. Sekarang apa yang kalian berikan kepada mereka orang terzolimi, sekarang doa mereka dikabulkan Allah. Kalian merasakan apa yang mereka rasakan? Dengan rasa takut dengan kematian. Sekarang kalian juga merasakan takut kematian. Mereka terjajah di Palestina, ya. Kelaparan kalian juga merasakan. Bahkan hari ini saya lihat negara-negara besar yang selama ini suka menjajah, itu yang kena corona yang luar biasa. Kita tahu Amerika, kita tahu China, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, itu kan yang dulu negara-negara yang suka ekspansi segala macam. Nah, dengan mereka memberikan itu kelaparan segala macam, sekarang naik kali. Bahkan hari ini saya lihat di media, jejer ke mobil di Amerika untuk mengambil sebuah bantuan untuk menjamin hidup mereka. Kalian kurung orang Uyghur, kalian isolasi mereka, tidak boleh keluar. Sekarang kalian juga merasakan. Jadi apa yang kalian rasakan kepada Allah, kalian juga merasakan. Itu jawaban daripada Allah, daripada doa orang kepada Allah. Inilah. Tapi dengan musibah ini kita yakin Allah yang mengusir ini terjadi. Bahkan semuanya diriset dengan segala macam, mulai dari awal semua. Bahkan terkadang kita lihat untuk urusan maksiat pun sekarang juga berhenti. Anehnya kenapa? Mereka takut hiburan malam dibuka segala macam dengan bentuk berbagai maksiat. Hanya mereka takutkan mati doang. Corona mati. Padahal neraka yang Allah janjikan kalian nggak takut itu. Dan mudah-mudahan semuanya dengan saya sering menerjemahkan Corona inilah sebagai kiamat kecil. Sebab Rasulullah mengatakan ada 24 tanda kiamat kecil. Kiamat besar tandanya nanti Nabi Isa, Dajjal, Dukhan, segala macam. Ada kiamat besar. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ada tanda kiamat kecil, harus ada kiamat kecil. Nah, inilah tandanya kiamat kecil ini. Kiamat itu adalah sifatnya mudah-mirah, menghancurkan. Sekarang namanya para wisata, pendidikan, bahkan ibadah aja diriset semuanya gitu. Ini mulai setelah corona ini
Orang-orang yang sombong dengan kekuatan militernya. Kami negara hebat, kami militer nomor 1 di dunia, alutsista kami banyak, rudal kami numpuk. Sekarang apa yang mau ente tembak itu? Virus yang sebesar nano itu dibesarkan 2.600 ya, baru sebesar kecoa. Apa bilang sombongkan dengan harta sekarang? Punya mobil memang nggak bisa keluar ya, padahal ini belum tentu akhirnya kapan. Makanya dengan akidah yang kuat, dengan tauhid yang kuat kita tanamkan kepada anak kita, itu akan membuat mereka nanti bisa menjalani kehidupan dengan kita. Jadi nggak usah anak itu kita wariskan dengan harta, warislah mereka dengan agama dan akidah yang kuat. Apa fungsi akidah? Ada 3, kita bahas dari sini. Pertama, akidah itu fungsinya adalah untuk membajakan diri. Istilah daripada guru kita, Pak Ibnu Jurel, membajakan diri. Sebab kita harus bermental baja. Kenapa kita bermental baja? Karena hidup itu banyak dengan kejutan. Ya, kejutan itu ada 2. Ada kejutan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau kejutan yang menyenangkan, gampang, kita tinggal syukur saja kepada Allah. Dan ada kejutan yang tidak menyenangkan. Nah, ini contohnya corona ini. Banyak kita kaget dalam kehidupan nanti. Bayangkan sekarang mungkin ada orang baru 2 bulan ya, di dekat rumah saya ada hotel baru buka, baru sebulan jalan gitu karena corona. Kejutan yang tidak menyenangkan. Kita mau nikah, udah siap-siap segala macam mulai Januari Februari, ternyata nggak boleh sama pemerintah. Kejutan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau akidah kita kuat, mungkin kita mau nikah ya, undangan sudah sebar segala macam, ternyata Allah memanggil calon daripada pasangan kita. Kejutan yang tidak menyenangkan. Baru kita bangun rumah, cakep-cakep 2 lantai, datang gempa, brek, kejutan tidak menyenangkan. Kalau akidah kita kuat, insya Allah kita bisa melewati ini semua. Makanya dalam wabah corona ini, siapa orang yang mengaku pintar lah, bergelar profesor segala macam, tapi ketika corona datang tidak ada orang memprediksi seperti ini loh. Ya, tidak ada orang memprediksi seperti ini. Artinya kejadian-kejadian masalah pendidikan, sekarang sekolah di rumah semua gitu, perbelanjaan menurun, penerbangan tutup segala macam, hotel cuma rumah sakit yang masih berfungsi, cuma pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Nggak ada orang memprediksi berapa orang yang dikejutkan dengan kejadian ini. Tapi kalau akidah kita kuat, akan lahir sifat kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dari Allah, ada hikmahnya, dan kepada Allah nanti kita kembali. Makanya dengan corona ini banyak mengajarkan kita fitrah dengan kebersihan, toharoh. Selama ini kalian disuruh untuk aurat pada bandel gitu. Sekarang pakai plastik. Dan nggak boleh bersentuhan non muslim. Sekarang salam aja udah takut gitu. Ini kan kembali kita ke fitrah ajaran ilahiyah. Menjaga jarak segala macam, di rumah saja para istri dengan suami. Jadi anak-anak kalian jangan kalian perlu ruang sana kemari, terkenal ke luar negeri segala macam, anak nggak diurusin. Akhirnya anaknya yang menjadi. Itu pertama fungsi daripada akidah dan untuk membajakan diri. Jadi anak kita, keponakan kita, generasi kita, akidah kita genjot dari awal. Sebab kita nggak selamanya bisa mendampingi anak-anak kita. Kita bisa dipanggil Allah, apalagi dengan wabah corona ini. Misalnya satu keluarga kita saja, na'udzubillah, positif corona, udah, itu hari terakhir kita bertemu dengan dia. Dia akan diisolasi di rumah sakit. Ya kalau dia sembuh dia pulang, kalau enggak ya udah, nggak ketemu lagi dengan keluarga. Itulah cara Allah menguji kita dengan ini. Makanya cara menguji adalah akidah yang kuat. Jadi semakin diuji Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Makanya sebuah teori kita munculkan, kalau ujian Allah seperti wabah corona ini dan ujian yang lain, tapi kita tambah dekat dengan Allah, itu sebenarnya adalah anugerah. Tapi kalau nikmat yang kita terima semakin jauh daripada Allah, ya, berarti kita sudah mendapatkan musibah sebenarnya. Dulu ketika masih kita karyawan biasa, kita rajin sholat jemaah, baca Quran. Begitu naik pangkat dikit, wah udah, cuma-cumanya sudah jarang-jarang, ngajinya sudah jarang-jarang gitu. Apalagi nanti naik direktur eselon 1, wah jemaahnya udah amburadul. Itu sebenarnya musibah untuk kalian. Karena dengan nikmat yang Allah berikan, kalian semakin jauh daripada Allah. Tapi dengan ujian ini, semakin kita dekat dengan Allah, itu sebenarnya sudah anugerah Allah berhasil mencuri kita. Jadi kepada sahabat keluarga saya PKM dirahmati Allah, kalau nanti kita mengalami kejutan yang menyenangkan, naik pangkat kita, naik gaji kita, naik eselon kita, yang dirubah adalah syukur kita kepada Allah. Ya, ini dalam arti akidah. Yang ditingkatkan adalah sedekahnya, infaknya, bukan gaya hidupnya. Gaya hidup itu begitu saja. Jangan kita kebanyakan manusia yang akidahnya tidak kuat mungkin ya. Begitu naik pangkat, bonus nambah, gaji nambah, jamnya ganti, rumahnya ganti, mobilnya ganti.
Sedekahnya nggak nambah-nambah itu. Kalau orang beriman berbeda. Tetap dia hidup seperti, wah ini nggak cocok tinggal di kampung nih, kita pindah real estate gitu. Jangan begitulah. Ketika gaji kita nambah, ketika bonus kita nambah segala macam ya, seharusnya yang naik adalah sedekah kita, ibadah kita, infak kita. Hidup seperti itu saja gitu. Ini kalau orang berakidah kuat begini dia mensyukuri nikmatnya diberikan Allah kepada dia, enggak melarikan kesombongan, bukan ganti jam, ganti ini segala macam. Wah saya udah nggak cocok lagi begini, berarti gagal kita menyikapi ujian Allah. Ini akidahnya tidak kuat. Sementara kalau kita diuji dengan Allah, tambah dekat kita dengan Allah, berarti Allah tambah mencintai kita. Itu fungsi akidah dan tauhid yang pertama, untuk membahagiakan diri. Yang kedua, fungsi akidah adalah mengajarkan kita sebenarnya bagaimana mengimani yang gaib. Ini penting juga. Ini kalau kita kaitkan nanti dengan topik kita tauhid uluhiyah gitu. Bahwa yang gaib ini banyak di muka bumi. Ya. Banyak yang gaib di muka bumi. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Hudan lil Muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaibi. Yang gaib itu banyak di dunia. Sejak zaman bahla, sejak zaman dulu sampai hari ini pun orang pasti percaya kepada yang gaib. Kadang-kadang Merapi ada penunggunya, itu kan fiktif ya. Banyak menemukan tokoh-tokoh fiktif. Wah ini pohon udah 100 tahun, pokoknya dikasih saung saja, ini ada penunggunya nih. Akhirnya apa? Muncul tokoh-tokoh fiktif lah. Adanya raja laut, raja gunung, raja ini, penunggu ini, segala macam. Akhirnya apa? Kita malah menjadi budak terhadap seperti itu. Makanya tugas akidah adalah apa yang gaib, bagaimana memperlakukan yang gaib, tanyalah pencipta yang gaib itu Allah. Soalnya kalau kita nanya kepada bukan Allah, nanti macam-macam. Misalnya arwah gaib. Kita hidupkan arwah, Allah berikan arwah kepada kita. Begitu arwah kita dicabut Allah, pertanyaannya gaib ini, kemana arwah kita setelah itu? Nah, akhirnya kita nanya ke dukun. Wah, macam-macam kata dukun. Wah, arwah bapak ente masih terkatung-katung, harus dilakukan sesajen, syirik lagi kepada Allah. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan Allah yang memiliki kehidupan gaib. Alimul ghaibi wasyahadah, kata Allah dalam Al-Quran. Sa'ian mengetahui gaib. Dan jelas bahwa kalau kita sudah meninggal, arwah kita masuk alam barzah, selesai. Ya. Nah, bisa nggak arwah gentayangan? Nggak ada dong istilah gentayangan. Makanya kalau kita bertanya kepada yang bukan pencipta yang gaib, pencipta arwah, ngaco semuanya. Nah, makanya kita lihat orang-orang kampung itu percaya dengan ini, dia melakukan. Akhirnya muncullah gaya bahaya kesyirikan. Yang gaib, apa yang gaib, itu kita harus bertanya kepada pencipta yang gaib. Surga neraka gaib. Apa syaratnya? Syarat masuk surga adalah allazina amanu wa amilus shalihat, iman dan amal saleh. Jadi orang kalau nggak beriman nggak bisa masuk surga. Nah, keliru ketika mengatakan bahwa wah semua agama masuk surga, ya salah dong. Semua agama diaman, nggak bisa. Coba surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah syaratnya iman pertama baru amal soleh. Kalau iman nggak ada, amal solehnya banyak, ya nggak bisa. Walaupun dia non muslim misalnya tuh, tapi amalnya banyak tuh, bangun jalan segala macam, ya hilang. Fahadi teramal dulu hilang, karena nggak ada syarat pertama itu adalah iman. Itu namanya surga neraka ya. Pada masa bahkan kiamat juga termasuk gaib, hanya Allah yang tahu. Jangan kita memperkirakan kiamat, cuma tanda-tanda yang kita baca. Yang ketiga, fungsi akidah adalah mengajarkan kita supaya jauh daripada kesyirikan. Ingat ya, syirik itu dosa tidak terampuni. Kalau dosa lain, kita pernah melakukan perbuatan dosa besar nih. Dalam kitab Kabair karena Imam Zahabi dijelaskan dosa-dosa besar jumlahnya 70. Tapi sampai meninggal belum kita tobat, mungkin Allah mengampuni kita. Bahkan di bulan Ramadan ini sebenarnya makanya kata afun dengan ghafur beda dalam Al-Quran. Kalau ghafur rahim, ghafur itu maknanya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi catatannya masih ada, nanti ditanya Allah dia. Tapi kalau afun, nah ini dosanya diampuni, catatannya juga hilang. Sering contoh di KPK kan hilang tuh catatannya sama hukum. Nah itu afun. Makanya kita berdoa di bulan suci Ramadan ini, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun ya Allah. Yuhibbul afwa, Engkau menyenangi afwa ya Allah. Fa'fu anni, fa'fu anna. Maaflah kami ya Allah. Nah di bulan Ramadan ini. Tapi kalau syirik, kalau nggak sempat tobat sebelum meninggal, no way, tidak ada ampunan bagi orang kesyirikan. Neraka jahanam kekal di dalam khalidina fiha. Nah perhatian kita sekarang, akidah mengajarkan supaya kita tidak penuh dengan kesyirikan kepada Allah. Syirik itu adalah sederhana, bahwa kita melakukan sesuatu bukan dengan syariat.
Apa syariah? Syariah itulah dimensi kemanusiaan. Itu syariah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ada caranya Allah berikan, yaitu syariah. Ya, jangan macam-macam. Contoh, makanya sering saya terjemahkan dimensi manusia itu adalah ilmu pengetahuan. Iptek, ilmu. Misalnya, kalau misalnya kita pengen punya duit banyak, apa dimensi manusianya? Ya bekerja yang keras dong. Rajin menabung, jangan sering-sering jajan yang nggak penting gitu. Lalu ada orang mengatakan saya bisa mengandalkan uang. Ya nggak boleh, itu bukan dimensi manusia. Berarti kita syirik kepada Allah. Ya, Gunung Merapi ada ilmunya loh, vulkanologi. Tokohnya di Jogja itu Profesor Surono, Mbah Rono. Ya silakan. Jangan sampai kita nanti lempar sesajen lah supaya nggak meletus. Ada ilmunya. Bahkan kata ahli vulkanologi itu, Merapi itu harus meletus loh. Dia berbagi pasir, berbagi batu. Emang ente bisa bikin pasir atau? Dari mana kita bikin bangunan seindah ini kalau nggak ada pasir Merapi? Makanya Allah bagi. Kenapa meletus? Nah, supaya orang-orang kapitalis nggak bisa merampas Merapi. Seandainya Merapi itu nggak meletus, saya ngebayangin orang-orang kapitalis, pengusaha besar itu dipotong Merapi dibawa pulang. Untuk meletus dia nggak bisa dekat. Nah, itu cara Allah berbagi dengan adil. Nah, makanya nggak usah kita sesajen begitu. Kata Profesor Surono, kalau Merapi meletus ini waktu 2010 dulu, ya jagalah jarak dari Merapi, tinggalkan Merapi. Sampai nanti jarak 20 km gitu, dekat Maguwo misalnya rumah saya. Begitu Merapi diam, cari sekitar Merapi, ada pasir, ada batu, ada tambang segala macam. Oh, sudah paling paru begini, nggak akan berhenti dia. Wah, tugasnya memang berbagi. Nah, laut misalnya, laut itu ilmunya oceanografi. Ada profesornya di Jogja ini, Profesor Suroto pendiri UPN. Jadi nggak usah lagi kita macam-macam. Kalau laut ombak tinggi ya berarti lagi kita suruh istirahat gitu. Nggak sampai kita lempar sesajen lah, sedekah laut. Sedekah kok sama laut, sedekah itu sama orang miskin. Memang laut miskin apa itu? Nah, itulah namanya kesyirikan, berusaha bukan dengan jalan yang Allah berikan. Kita rumah tangga pengen bahagia, kan ada ilmunya, ilmu parenting. Banyak tokohnya di Jogja dari parenting. Ada Ustazah Aisyah Dahlan, banyak muncul di macam Ustaz Fauzul Adim yang sering menulis buku tentang parenting. Bangun komunikasi suami istri terbuka, jujur, segala macam. Jangan kita datang ke dukun, nanti disuruh nanam ini, siram pagi sore. Nggak dimensi manusia, nggak ada ilmunya seperti itu. Nah, berobat juga begitu, jangan macam-macam. Sakit saya ke dokter gitu. Jangan yang aneh-aneh gitu. Coba ada ilmunya. Sakit itu ya ke dokter. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Ada ilmunya. Orang sekolah kedokteran itu bertahun-tahun untuk mendapatkan sebuah ilmu. Kita malah sok-sok pinter nggak ya. Makanya dalam wabah corona ini kita juga mengimbau sekalian kepada keluarga sehat PKU, patuhilah pemerintah. Jangan nanti orang-orang, kadang-kadang kita dirusakkan dengan media di luar itu. Ngapain sih takut ke masjid? Ente ke mall berani, ke pasar berani, ke masjid takut hanya sama Allah. Salah itu. Ya, itu namanya takut khosyah. Kalau takut manusia wajar. Jadi, kenapa kita ikuti pemerintah? Sebab pemerintah itu yang tahu kondisi negara ini loh. Berapa kemampuan rumah sakit? Ya, ikutilah pemerintah. Jangan usah ke masjid dulu. Kenapa dilarang Ustadz? Sementara, bukan selama-lamanya. Karena ini lagi pandemi, supaya kita memutus mata rantai begitu. Kenapa? Sedangkan tenaga kesehatan itu, dokternya sudah 20 meninggal di Indonesia. Untuk mencari pengganti saja, puluhan tahun kita tunggu. Ya. Belum lagi daya tampung rumah sakit. Sekarang Jogja aja deh kita hitung. Jogja tuh penduduknya mungkin 7 juta ya, atau 5 juta kemarin hasil DPT pemilu. Coba, 10% aja kena COVID corona, mau ditaruh di mana? Atau di pinggir jalan gitu. Ya. Nanti kita marah lagi sama pemerintah, nggak diurusin gitu. Kalian yang salah. Sebab daya tampung kita, negara-negara besar saja yang kesehatannya bagus, sekarang kewalahan menangani COVID-19 seperti itu. Makanya kita jangan ke masjid dulu, tarawih cukup di rumah. Kalau kita punya gejala-gejala ya monggo ke rumah sakit atau isolasi diri sendiri. Yang sakit jangan keluyuran gitu. Nah, kalau kita tidak patuh begini, nanti melonjak jumlahnya, daya tampungnya, perawat kesehatannya juga jauh gitu. Saya menulis di Facebook saya menyimpang sedikit. Kira-kira 2 minggu yang lalu. Saya nulis di Facebook saya bahwa 2 orang yang harus kita hormati setelah corona ini berlalu. Profesi yang selama ini kita sering nggak hormati. Pertama guru, yang kedua adalah petugas kesehatan. Sekarang karena belajar di rumah, sekalian merasakan bagaimana sulitnya menjadi seorang guru itu.
Saya punya anak 4 di rumah, sekolah semua, dari pagi sampai malam sekolah terus. Ya, kalau mengikuti emosi sama anak luar biasa. Nah, jangan ada nanti setelah corona ini berlalu, ada orang tua yang marah kepada guru ya, anaknya dihukum, akhirnya dia marah. Dalam media banyak itu ada sampai dipundulin, sampai dipukul, sampai disuruh merangkak. Kalau kalian nggak mau anaknya didik aja sendiri. Karena menjadi guru seseorang pertama kita sendiri. Yang kedua, perawat kesehatan. Mereka berjibaku meninggalkan keluarga ya, untuk menolong orang. Tantangannya meninggal. Jangan pernah kita lagi menghabis. Sebab pernah kejadian dulu, seorang gubernur di Sumatera, tidak menyebutkan nama ya, dia pernah datang jam 1 ke sebuah rumah sakit di sebuah provinsi di Sumatera dekat kampung saya. Itu dia menemukan seorang perawat itu tidur jam 1 di meja. Dia gebrak itu meja. Sekarang dia masuk tahanan 6 tahun itu. Dia marah, dia kenapa tidur? Padahal itu sebenarnya mencuri tidur gitu. Nah, kita kan nggak tahu selama ini. Dengan kejadian kita, tugas mereka tuh 38 jam. Jam 1 malam tuh mereka tidur, bukan mereka tidur, mereka mencuri tidur dengan tugas mereka yang panjang. Nah, dengan Quran ini membuka mata kita. Ya. Mereka lah sebetulnya pejuang-pejuang sejati. Makanya tolonglah mereka dengan kita menghentikan kegiatan sosial dulu, sekolah di rumah, ibadah di rumah, kegiatan seluruhnya di rumah, kita memutus mata rantai. Sebab kita lihat nanti, kalau banyak saja, kalau sudah 10, jangankan 1% saja deh dari penduduk Indonesia, 1% itu dari 270 juta, berapa itu? Itu kalau kena virus semua di mana mau kita rawat? Itu yang kita mengobatinya. Makanya orang berimanlah yang patuh kepada ini. Jadi syirik itu adalah kita berusaha. Obat ya farmasi, kita lanjutkan ya. Jadi jangan kita sembarangan itu menentukan obat. Sebab kalau tidak ada ilmunya, nanti bisa sembarangan loh. Saya berikan contoh tentang obat ya, di masyarakat kan sering tuh. Kalau orang tidak melakukan penelitian tentang obat, itu jangan main-main lah. Contoh begini, dia sakit. Misalnya, nauzubillah sakit tipes itu. Lalu kok dia berobat ke dokter. Dikasih obat sama dokter. 4 hari terasa perubahan, tapi masih lemas. Hari kelima temannya datang. Ente sakit apa? Tipes. Alah, gampang kok itu. Akhirnya dikasih misalnya daun kelapa gitu. Ente makan aja daun kelapanya gitu. Begitu dia makan, besoknya dia sembuh. Sebenarnya mau jatahnya dia sembuh kok. Nah, kalau dia berani mengatakan misalnya dia, oh gampang kok obat tipes, makan aja daun kelapa. Karena saya makan itu sembuh. Bukan ente sembuh, memang jatahnya ente sembuh hari kelima itu. Makanya farmasi serahkan kepada obat, serahkan kepada farmasi. Jangan kita bukan farmasi ahli-ahli obat, makan ini segala macam. Makanya dulu ada kayu ditemukan di Kalimantan bisa mengobati kanker itu. Ya saya percaya saja, tapi serahkan ke farmasi dulu mereka meneliti. Sakitnya dokter, bangunan, teknik sipil, nggak usah itu bikin jembatan, taruh kepala kambing, taruh kepala kebo. Udah ada ilmunya. Besinya berapa, semennya berapa, kekuatan sudah diukur. Orang kuliah tuh tahun-tahunan begitu. Nah, kalau kita seperti tadi itu syirik kepada Allah. Sampai katanya isu-isu waktu saya kecil dulu, nggak tahu mungkin orang tua juga nakut-nakutin saya. Jangan main jauh-jauh, terkepalanya diambil buat jembatan. Nah, ini salah satu contoh fungsi akidah lah, supaya jauh kita daripada kesyirikan. Artinya, berusahalah dengan dimensi kemanusiaan, jangan aneh-aneh gitu. Apalagi istilahnya di kampung dulu ada kosong-kosong lah, datang ke paranormal ini segala macam, itu syirik. Ingat, syirik dosa tidak terampuni, sebab itu dosa besar sekali. Silakan kaum muslimin muslimat, keluarga saya PKU, cek di buku-buku dosa besar, pasti nomor satunya syirik. Nggak ada selain itu dosa paling besar. Sebab kalau dosa lain itu mungkin Allah ampuni, walaupun kita nggak sempat tobat. Tapi kalau syirik jangan coba-coba. Kalau kita nggak sempat tobat. Nah, dalam konteks pembagian akidah, hari ini kita membahas tentang tauhid uluhiyah. Nah, uluhiyah itu sebenarnya adalah kita beribadah hanya kita berikan hanya kepada Allah, uluhiyah. Nah, banyak saya lihat orang ibadah ini masih ada unsur-unsur lain dalam konteks ibadah. Dan puasanya mengajarkan luar biasa loh. Makanya kalau kita lihat puasa ini mengajarkan kita uluhiyah sangat luar biasa. Kenapa? Kalau ibadah lain, kalau kita diskusi ya, ada ibadah sholat, haji, orang tahu kok kita melakukan itu. Si Atu sholat nggak sih? Sholat kok, kan sering ke masjid. Udah haji belum? Udah kok, kan diantarkan 7 RT, di 8 RW gitu. Oke, lupa segala macam itu. Tapi kalau puasa, coba perhatikan. Siapa yang tahu kita berpuasa? Jadi kita mempertahankan puasa mulai dari subuh sampai maghrib, hanya Allah dan kita yang tahu. Allah dan kita, orang lain nggak tahu. Jadi ikhlas begitu sebenarnya, hanya Allah yang kita tuju.
Kalau kita ingin menipu orang dengan puasa, gampang kok. Ya. Kita misalnya pemuda jarang puasa nih ceritanya. Tahu-tahu dapat mertua ustaz misalnya gitu ya. Waduh, ini kalau nggak puasa repot nih. Bisa dicoret dari daftar warisan gitu. Kita bisa kok pura-pura puasa. Kita makan sahur. Setelah sahur kita tidur, bangun jam 10, wah lapar nih. Ini kalau makan di rumah ketahuan panjang urusan. Kita keluar ke perbatasan Jawa Tengah, nggak ada yang kenal kita, makan kita di sana. Habis makan masih sempat doa ya. Alhamdulillah atau wa nasaqona wa minal muslim. Yang mereka juga bingung nih, bocah doa gitu. Dia pulang ke rumah mertuanya. Dia bisa kok pura-pura puasa. Badan dia lemas-lemesin. Bibir kasih Pepsodent gitu. Jalan doyangan pingsan. Mertuanya ngaku, hebat mantu saya puasa sampai pingsan gitu. Tadi kita sudah makan tadi. Siapa yang tahu? Bahkan nggak usah jauh-jauh deh perbatasan Jawa Tengah. Istri ngantar anak sekolah, kita sendirian di rumah, tinggal nyeplok telur mami selesai. Istri pulang kita lemas-lemasan. Jadi mempertahankan puasa mulai dari subuh sampai maghrib hanya Allah dan kita yang tahu. Apa dirajakan uluhiyah di sini? Keikhlasan kita hanya kepada Allah, kejujuran kita hanya kepada Allah. Makanya ikhlas yang dibuah daripada uluhiyah itu adalah ikhlas. Ikhlas yang diajarkan Islam itu adalah semakin tersembunyi ibadah kita, kita semakin sempurna melakukannya. Luar biasa. Jadi orang ikhlas itu kalau dalam bahasa motivator ya, siapa Anda adalah ketika Anda sendirian. Siapa Anda ketika Anda sendirian. Sholat Anda itu dihitung bukan ketika Anda di depan orang yang itu juga sama Allah, tapi untuk mengukur tingkat keikhlasan ketika Anda sendiri sholat di rumah, sholat tahajud. Apa baju yang Anda pakai? Apa ayat yang Anda baca? Nah, kalau Anda sholat di depan orang lain, wah ayatnya panjang, bajunya keren wangi. Di rumah pakai kaos oblong aja. Ayatnya cuma langganan, kalau Allah sama inatina. Tapi depan orang itu baca Yasin. Berarti depan orang itu udah ikhlas itu. Nah ikhlas itu juga semakin tersembunyi. Dia Rasulullah. Rasulullah kalau jadi imam sholat, ayat yang paling panjang tuh Sabbihisma Rabbikal A'la, paling panjang Rasulullah baca. Nggak paling panjang beliau. Tapi kalau beliau di rumah, subhanallah, sampai satu rakaat saja, sampai berapa juz, 4 juz Rasulullah baca. Tapi depan orang nggak, kita kan kebalikan, depan orang panjang, di belakang pendek gitu kan, terbalik kita. Kalau orang mukhlis berbeda. Semakin terus sembunyi ibadahnya, semakin sempurna kepada Allah. Itulah mukhlisun atau mukhlisin yang ingin diajar oleh tauhid uluhiyah. Dan puasa mengajarkan itu sekarang. Jadi setelah puasa nanti kita nggak mau lagi berbuat hal macam-macam, walaupun kita sendiri di rumah. Karena kadang-kadang kita nggak mau maksiat, kan malu kadang-kadang ya, sama teman gitu lah, malu sama keluarga. Tapi kalau kita di luar negeri sendirian, masih berani nggak kita taat kepada aturan Allah? Ini tauhid uluhiyah di dalam konteks puasa kita mengatakan seperti ini, hanya kepada Allah kita beribadah. Jadi intinya nanti kebahagiaan tercapai gitu, walaupun tidak ada orang melihat perbuatan kita, nggak apa-apa. Tidak dihargai, tidak diberikan surat sertifikasi. Padahal kita mungkin yang membantu membangun masjid itu. Ketika peresmian nama kita nggak disebut, jangan kecil hati. Allah sudah mencatat perbuatan. Enak tak? Di dunia ini banyak orang hebat ya, bisa mempermainkan hukum. Tapi kalau orang-orang beriman, dia nggak mau melakukan itu. Ada Allah yang maha melihat, ada pengadilan nanti yang maha adil. Makanya dalam tauhid uluhiyah ini juga menanamkan hasil kepada kita bahwa hidup kita hanya bersandar kepada Allah. Kita dizolimi di dunia. Makanya salah satu bukti ilmiah ada kehidupan akhirat itu adalah kalau tidak ada kehidupan akhirat, mungkin Allah itu kita anggap dizolim. Banyak orang di dunia itu dizolimi, tidak bisa memperjuangkan haknya. Dia difitnah sampai dia masuk penjara. Dia meninggal di penjara. Kapan nama baiknya kembali? Nah, itulah logikanya dari kehidupan akhirat. Nanti ada waktu suatu saat ketika kebenaran Allah yang jadi saksi, Allah yang jadi hakim. Di dunia kan hakim nggak tahu apa-apa, cuma berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tapi kalau di akhirat, Allah hakimnya, Allah saksinya, Allah jaksanya. Mau ngelak apa kita? Nah itulah mereka nanti mendapatkan haknya. Tanahnya dirampas oleh orang lain. Dia sudah berjuang sampai ke Mahkamah Agung, ternyata kalah itu. Kalah segala macam. Nah kapan dia memperoleh haknya lagi? Ada suatu saat pengadilan yang maha adil. Jadi kita, kalau hak kita dirampas orang lain, ya, misalnya misal kita nih yang naik pangkat nih, ya, naik pangkat kalau kita, syarat-syaratnya udah lengkap nih, lalu disalib sama anak pejabat, gitu, ya, ini kan zalim itu. Dia senang nih di dunia, karena bisa nyalip kita. Sabarlah, berjuanglah. Kalau nggak berhasil, ingat,
Ada nanti suatu saat, ada nanti suatu masa keadilan itu akan ditegakkan sebenarnya, itu kan keadilan akhirat. Makanya dalam konteks dunia dengan uluhiyah ini, beribadah kita hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang saya lihat ya dalam konteks uluhiyah ini orang beribadah karena kehidupan kita penuh dengan media sosial. Hati-hati juga kita nanti bahwa update status yang kita lakukan itu bisa menggugurkan ibadah kita loh. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya update status itu kalau bisa jangan dalam untuk ibadah deh. Ya update status tentang jumlah corona oke lah, amal ma'ruf munkar oke lah, tapi kalau ibadah jangan. Banyak saya perhatikan kita terjebak di sini sebab setan tuh halus menjebak manusia. Kita umroh suami istri, foto di Ka'bah, ya mungkin untuk memorial, tapi setan menggoda nih untuk menggugurkan ibadah umroh kita. Kita pasang fotonya di Facebook, lalu kita nulis di bawah, ya Allah terimalah umroh saya. Nampaknya itu doa di Facebook tuh. Akhirnya nanti niat kita kan berubah, biar orang tahu kita umroh. Nah, begitu niat kita biar tahu orang kita umroh, zes segala macam lah. Misalnya, alhamdulillah anak saya sudah terima di pesantren hafiz Quran, semoga dia hafiz. Alhamdulillah sudah 15 juz, ses. Akhirnya nanti kira pada kaget. Malaikat, mana amalan saya? Semuanya beramal di dunia yang malaikat, korban segala macam, membantu segala macam. Hilang kata malaikat, ente kebanyakan update status kata. Nah hati-hati. Dengan uluhiyah ini kita belajar. Dengan puasa kita juga belajar. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan kejahatanmu. Kalau kita berbuat jahat, kita menghindar dari orang, gak pengen orang lain tahu. Bisa nggak kita dengan kebaikan seperti itu? Belajar. Nah, belajar untuk menginginkan. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan ibadah, usahakan yang tahu tidak Allah dengan kita, nanti nikmat sekali di akhirat. Mulai sekarang ya, belajar setelah Ramadan ini dengan orang paling dekat dengan kita, istri atau suami. Jangan cerita pernah kebaikan. Usahakan sembunyikan minimal satu deh. Lihat nanti di akhirat luar biasa kalau ceritakan kalau amal kita hanya Allah dan kita tahu seperti puasa ini loh. Uluhiyahnya di sini letaknya gitu loh. Kalau kita cerita kepada orang, oke lah mungkin ada kita ceritakan dalam Al-Quran juga dijelaskan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Makanya dengan Allah silakan kita berbicara. Tapi kalau bisa 1, 2, 3 ada nanti kita pernah menolong misalnya misalnya orang janda tua, kita subsidi tiap bulan misalnya. Kalau bisa Sayyidina Hasan, cucu daripada Rasulullah, itu hampir setiap hari belum membagikan amplop duit, taruh di bawah pintu-pintu orang-orang miskin itu. Orang miskin itu nggak tahu kalau itu Sayyidina Hasan. Kapan mereka tahu? Setelah Sayyidina Hasan meninggal dunia. Berarti otomatis bantuan itu nanti dong orang yang udah meninggal. Oh kemarin Sayyidina Hasan tuh yang ngasih, coba lihat. Begitu lama dulu. Bahkan lama dulu puasa sunnah saja, istrinya nggak tahu. Puasa sunnah, dia sahurnya diam-diam gitu. Sahurnya diam-diam. Di rumah dia mungkin bawa roti, biar istrinya nggak tahu kalau dia puasa sunnah. Subhanallah. Sekarang kita puasa sunnah satu kantor tahu semua. Makan siang ya, maaf lagi nyawa. Nah, menyembunyikan ibadah itu kita harus belajar dari sekarang. Bisa kita gunakan bahasa yang lain. Makan siang yuk, misalnya kita bahasa nih, ada teman kita, ya makan siang ya, duluan deh, terus saya nyusul gitu. Maksudnya nyusulnya maghrib. Sekarang ya Allah, puasa sunnah. Alhamdulillah hari ini bisa puasa habis 100 gitu. Hari ini sudah bisa, ini kan bisa menggugurkan seluruh amal-amal kita. Jadi dalam konteks akidah dan tauhid uluhiyah ini dengan puasa cocok sekali. Kita mengajar, diajarkan oleh Allah bagaimana kita menyembunyikan kebaikan kita, menolong orang lain sehingga tidak ada lagi yang tahu jurnal kita. Terhadap suami istri, ya saya cerita kita pernah menolong orang. Ya pernah ceritakan juga mungkin dalam satu teks ya. Saya setelah rajin sedekah kok rezeki saya lancar ya boleh. Tapi kalau bisa ada 1, 2, 3, 4 yang tahu hanya Allah dan kita. Kita pernah menolong orang misalnya sakit, lalu kita bawa ke rumah sakit. Ya udahlah, dia temu tengah jalan misalnya tergeletak gitu. Lalu kita naikkan mobil kita, lalu kita antarkan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah. Jadi udah nggak saya cerita sama istri di rumah nanti. Mah, tadi papa bantu orang rumah ini nggak usah, kalau bisa sembunyikan satu saja nanti. Itu akan nanti benar-benar mulia di sisi Allah. Nah puasa ini mengajarkan kita seperti itu juga. Yang tahu puasa itu hanya kita dengan Allah. Inilah dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Jadi hanya kepada Allah, menyatukan. Tauhid itu kan dari kata wahid. Wahid itu artinya tauhid, menyatukan dari banyak keyakinan, hanya satu bersandar kepada Allah. Makanya dalam ibadah
ada dua nilai. Pertama, ikhlas ya kita kepada Allah, niat dalam hati ya. Yang kedua, jangan sampai tidak ittiba kepada Rasulullah. Jadi kunci ibadah itu cuma dua yang kita lihat dalam konteks kita beribadah. Pertama, ikhlas kepada Allah, yang kedua, ittiba kepada Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah mencontohkan ya kita lakukan, kalau enggak ya usah, nanti ujungnya bid'ah lagi gitu deh. Nah, kalau ikhlas intinya adalah khaluso. Khaluso itu diambil dari kata khaluso. Khaluso itu yang batu kecil yang licin itu. Maaf ya, ini ada batu apa? Batu cincin. Ini kan khaluso, ini licin itu. Nah, kalau kita pegang batu ini kan licin. Itu khaluso dalam bahasa Arab. Jadi licin, tidak ada gerunjalan-gerunjalan. Ya mulai sekarang kita belajar ya, bukan ujuk-ujuk kita bisa ikhlas setelah ini enggak. Tapi kita bisa belajar setelah puasa ini menyembunyikan kebaikan kita. Kalau bisa hanya Allah dan kata sebagai kita berpuasa. Sebab kita berpuasa ini kan dari subuh sampai maghrib hanya Allah dan kita yang tahu. Orang yang nggak tahu kita berpuasa, kalau bisa nanti nggak tahu orang kita menyumbang. Gitu. Orang yang nggak tahu bahwa kita memperbaiki. Misalnya sederhana saja. Misalnya kita kerja di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Mungkin ada satu roda ya, roda yang buat dorong-dorong pasien atau dorong-dorong makan itu, mungkin copot bautnya gitu. Nah kita diam-diam aja memasang bautnya lagi biar lancar. Lalu yang pakai loh tadi rusak, sekarang kok bener ya. Nah ini kan salah satu kebaikan kecil saja. Nggak usah kita pamer gitu loh. Oh tadi alhamdulillah sudah bisa benerin roda. Nah ini kan uluhiyahnya kita perlu dipertanyakan juga. Jadi dengan ini kita akan tenang hidup kita. Sebab kalau orang tidak kuat uluhiyahnya, dia pengen dipuji. Ketika tidak dipuji, dia remuk segala macam. Dia pengen diketahui orang segala macam. Pencitraan segala macam. Padahal apa yang kita bayangkan belum tentu sebagaimana yang kita dapatkan. Kita dibuatkan dihormati orang. Misalnya kita mau datang nih ke pernikahan. Karena kita maaf ya, kita guru besar, direktur gitu loh. Nah, di parkiran kita sudah merasa hebat gitu. Ah, pasti nama saya dipanggil nanti deh. Selamat datang, segala macam gitu. Nah, kita di VIP. Begitu kita masuk, orang cuek gitu. Remuk kita nggak jadi masuk deh, pulang. Ini kan karena ingin perasaan dipuji tuh. Ini perasaan ingin dipuji, dikenal, itu bagian daripada jebakan iblis itu. Sehingga kita lupa hakikat daripada ibadah kita lakukan, lupa daripada hakikat keadaan kita di dunia. Karena kita ingin dipuji. Makanya banyak orang sekarang ini kita lihat dalam beberapa kasus ya, hanya untuk pencitraan dia namanya naik sosok membela rakyat, saya panik NKRI. Sebenarnya kalau orang teriak itu, kalau kita gunakan teori di kampung dulu ya, yang kuat ya Pak, yang tong kosong itu kan nyari bunyinya. Jadi kalau saya Pancasila, berarti dia nggak Pancasila. Saya semua orang kalau memang jiwa itu dia tidak akan teriak, sebab tong kosong nyari bunyinya. Justru orang yang diam-diam aja lah yang banyak melakukan perubahan segala macam. Dan itu sudah dicontoh oleh pahlawan-pahlawan kita dulu. Mereka berjuang untuk pendidikan, bahkan nama mereka itu besar setelah mereka meninggal, bukan sewaktu mereka melakukan itu. Banyak presiden-presiden kita dulu dihujat orang segala macam. Setelah dia meninggal baru sadar, oh ternyata dia presiden yang baik. Ternyata dia memperhatikan rakyatnya loh. Sekarang tuh banyak pencitra itu. Nah itu yang keikhlasan itu salah satu buahnya seperti itu. Orang tahu setelah dia meninggal. Maka ketika hidupnya mungkin orang nggak tahu dia sering membantu ini segala macam. Tapi catatan sejarah tidak akan pernah. Allah sendiri yang membuka kepada manusia. Jangan kita ingin cepat terkenal, jangan ingin dipuji orang. Sebab nanti kalau sifat itu kita punya, jauh daripada yang diajarkan oleh Islam, jauh daripada oleh ajaran ulama. Nah ini salah satu kajian kita siang ini dalam rangka mempertebal iman kita kepada Allah. Kita simpulkan dengan puasa kita belajar uluhiyah tauhid, bahwa puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tahu kita beribadah itu hanya kita dan Allah. Mungkin kalau jemaah kalau saya nggak puasa misalnya hari ini, mungkin jemaah nggak tahu lah. Ya, bibirnya kan bisa dikasih kotoran gitu. Kan nggak ada yang tahu, udah sama hebat pada mungkin nggak puasa gitu. Nah betul-betul karena hanya kepada Allah kita berpuasa. Nah mudah-mudahan setelah Ramadan ini, sahabat masa PPK yang dirahmati Allah, berbuatlah kebaikan untuk orang lain, semakin bermanfaat kita. Apalagi dalam wabah corona ini, kalau kita dititipi Allah rezeki, bantulah saudara-saudara kita ya, seperti perawat, petugas rumah sakit. Banyak kita mereka yang diusir dari kos-kosan gitu. Padahal itu mau bantu orang loh. Yang untunglah beberapa pemerintah sampai, bahkan banyak saya lihat ya, orang-orang yang punya hotel sekarang, saya mengucapkan terima kasih. Dia rela hotelnya dipakai gratis untuk pekerja kesehatan yang menangani COVID. Itu bagus daripada kalian usir-usir segala macam. Bukan tentu dia nyebar segala macam. Nah ini salah satu bagian dari keberadaan kita di muka bumi ini, untuk berbagi dengan sesama.
untuk menyebarkan kesejahteraan, kebahagiaan gitu. Dalam konteks ini kalau kita punya kelebihan, kita bantulah. Bukan hanya masker satu yang kita beli, lalu kita bagikan ke orang segala macam. Sekarang banyak kita lihat petugas keamanan juga ya. Dan polisi juga sekarang dengan tentara berjibaku membantu kita. Mereka memberikan masker satu-satu di jalan. Itu aja mereka lakukan sudah tercatat nanti di mulut. Tapi nggak sedikit juga yang pas bagi itu difoto juga. Difoto nanti ada status itu. Nah, ini hati-hati juga gitu. Sebab nanti uluhiyahnya rusak, tidak ikhlas kepada Allah. Jadi puasa dan tauhidiyah mengajak kita ikhlas kepada Allah. Usahakan seluruh yang kita adakan niat hanya kepada Allah, bukan niat ingin dipuji, niat ingin dikenal, ingin jadi jabatan. Apalagi kalau untuk jabatan dia, masya Allah, terlalu hina kita hanya untuk menjual akidah kita. Terlalu hina kita hanya menjual harga diri kita hanya untuk jabatan yang 100 juta sebulan itu saja. Padahal azab Allah sudah menunggu di akhirat. Sahabat keluarga siapa kalau dirahmati Allah, selamat berburu pahala, selamat berburu ampunan di bulan suci Ramadan ini. Ya, maksimalkanlah mana tahu ini Ramadan terakhir buat kita. Mana tahu depan sudah kiamat ya. Sebab ini corona kan kiamat kecil ya, yang kita jelaskan tadi. Yang menjelang kiamat besar. Allah ingin mengingatkan kita tentang kiamat besar dulu nih. Allah berikan kiamat kecil. Kiamat itu adalah mudang mirah, menghancurkan. Makanya pendidikan, pariwisata, segala macam itu sekarang riset semuanya. Supaya kita sadarlah bahwa kesombongan kita nggak ada gunanya. Kembalilah kita kepada Allah. Kalau dengan corona ini saja kita tidak sadar, setelah corona berlalu kita masih maksiat, kita menjadi penghibur malam segala macam. Dengan apalagi Allah harus mengingatkan kita tentang kehidupan kita. Dengan apalagi Allah mengingatkan, orang udah nggak sadar loh. Makanya dengan ini kembalilah kita nanti setelah Ramadan, riset lagi kehidupan kita. Yang selama ini bermaksiat, tobatlah kepada Allah. Jalanlah hidup sebagaimana tuntunan Allah segala macam. Yang terakhir, keluarga saya dirahmati Allah, tolong jaga kesehatan kita, jaga keluarga kita, patuhi pemerintah, himbauan dokter, kesehatan segala macam, social distancing. Kalau tidak penting mana kita nggak usah keluar rumah, jaga. Seperti kita lihat, kalau mereka sudah nih bahasa yang dikatakan, kalau mereka ngambek semuanya siapa yang mau ngerawat kita gitu. Makanya tolonglah mereka dengan kita tidak ke masjid dulu, tarawih di rumah saja. Bahkan kemarin ada jemaah nanya saya, Pak Ustaz, nanti kalau Idul Fitri gimana di rumah aja? Orang sholat sunat kalau saya bilang, bukan sholat haji. Sekarang itikaf gimana Ustaz? Boleh nggak di rumahnya? Nggak boleh, nggak itikaf di masjid. Cuma karena suasana begini, kita ikuti himbauan pemerintah untuk tidak ke masjid dulu. Ya kita membantu mereka. Dan dengan apa yang bisa kita bantu? Kalau kita tetangga kita lah, lihat korban-korban PHK sekarang, kalau tidak salah sudah sampai 1,7 juta ya jumlahnya di PHK segala macam. Kontrakan mereka belum terbayar, anaknya masih ini segala macam gitu. Mau pulang kampung nggak boleh. Kadang-kadang saya juga kurang serak dengan peraturan itu. Mereka di Jakarta nggak punya pemasukan, rumah ngontrak gitu. Kalau mereka pulang kan nanti ada rumah mereka situ. Jadi kalau menurut saya larangan ini harus tepat sasaran juga, jangan semuanya dikubiah-kubiah itu. Sebab mereka juga butuh kehidupan. Nah, kita yang memberikan kelebihan kepada Allah, berbagilah. Walaupun hanya 1 renteng, 2 renteng kita bagikan. Mana tahu nanti ya ini kesempatan kita bersedekah terakhir buat kita. Menurut semua ajar menyebut kita sebelum semuanya. Sahabat keluarga siapa kalau dirahmati Allah, ya mari kita jaga kesehatan, kita jaga ibadah kita kepada Allah. Kalau menderita gangguan-gangguan yang mengarah kepada penyakit tertentu, ya monggo ya rumah sakit PKU menyediakan tenaga medis untuk mengecek apakah kita kena positif atau negatif gitu ya. Rumah sakit PKU Muhammadiyah sudah menyediakan tempat itu. Bahkan insya Allah kalaupun kita sudah nanti ODP, apa istilahnya itu saya kurang paham ya, ADP, ada PDP gitu. Kalaupun kita nanti kena gejala misalnya, ya PKU bisa mengambil langkah selanjutnya, mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit yang memang menyediakan bangsa-bangsa untuk seperti itu. Makanya semoga puasa kita hari ini maksimal sampai akhir Ramadan, dosa kita diampuni Allah, ibadah kita meningkat, kita sehat, dan corona cepat berlalu. Semoga kita bisa hidup secara normal lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kata-kata kurang tepat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.